Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi kita mengetahui dan mempelajari bagaimana sih perbedaan lemak dan minyak, dan bagaimana penyusun asam lemak di lemak dan minyak ini. Tentu berbeda tadi ya, jenuh sama tak jenuh. Nah, sekarang kita mempelajari cara menganalisa lemak dan minyak. Ada dua cara yang kita akan pelajari di sini, yaitu dengan cara mencari angka penyabunan yang pertama. Yang kedua, kita mencari bilangan asamnya. Tentunya cara dan tujuannya sangat berbeda di sini. Kita bahas yang pertama, ini adalah bilangan penyabunan atau sering dikenal dengan angka penyabunan. Apa definisinya di sini? Yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah miligram, di garis bawahi jumlah miligram ya, dalam miligram KOH ya, KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak gitu ya. Jadi akan mereaksikan nih, dikasih KOH agar KOH dikasih ke lemak sama minyak agar terbentuk sabun. Nah, jumlah miligram KOH ini akan setara dengan 1 gram lemak atau minyak yang berhasil menjadi sabun tadi. Gitu ya. Jadi besar kecilnya bilangan penyabunan tergantung dengan panjang pendeknya rantai karbon asam lemak, atau sering kita kenal besarnya bilangan penyabunan itu tergantung dengan massa molekul lemak tersebut atau MR. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Jadi nanti ketemu akhirnya MR dari lemak itu berapa. Kemudian bilangan asamnya, bilangan asam itu adalah definisinya adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam 1 gram minyak. Ya, asam lemak bebas itu kan sifatnya nggak baik ya di dalam tubuh karena sukar larut dengan air. Nah, semakin besar asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak atau lemak, itu mempengaruhi juga mutunya. Mutunya bisa dikatakan baik atau buruk gitu ya. Mutu baik tentunya asam lemaknya kecil. Ya. Sedangkan bila asam lemak bebasnya itu kecil, maka mutunya itu semakin baik gitu. Pokoknya semakin banyak itu semakin rendah kualitasnya. Oke, kita bahas pertama. Yang pertama adalah angka penyabunan. Di sini angka penyabunan di sini adalah tadi ya, mereaksikan minyak atau lemak ditambah KOH. Ya, supaya apa? Supaya jadi sabun. Nah, setelah jadi sabun, kita tahu ini KOH yang dipakai tadi berapa, gitu ya. Itu dititrasi dengan HCl, ini ya caranya ya. Nah, kemudian dititrasi dengan HCl, jangan lupa dikasih indikator PP-nya. Nah, karena sudah di sini KOH dan HCl saling menetralkan, jadi kalian akan mengetahui jumlah KOH-nya tadi berapa sih yang sudah berhasil menyabunkan lemak atau minyak di sini ya. Kemudian baru setelah kalian menemukan volume HCl, nanti kalian akan menemukan mol dari KOH-nya. Nah, caranya bagaimana? Di sini angka penyabunan kalian akan bisa dapatkan ya, rumusnya seperti ini. Nah, kemudian pertama-tama kalian nanti akan mendapatkan mol KOH-nya berapa dengan cara angka penyabunan dibagi dengan MR KOH. MR KOH berapa? 56 ya. Nah, setelah itu kita cari ini ya. Setelah ketemu mol KOH, kita akan menemukan mol minyak. Nah, di situ mol minyak N minyak itu ini ya, 1/3 dikali NKOH, molnya KOH. Coba dilihat di situ ya.
reaksi, di situ KOH koefisiennya akan 3. Nah, kalau KOH 3 berarti minyak di situ berapa? Di situ kan 1 ya koefisiennya minyak ya. Jadi ada perbandingan 3:1. Jadi tinggal dibandingkan saja. Kalau KOH 3 molnya sekian, sehingga mol minyak kalau koefisiennya 1 tinggal dibagi aja. Dibagi 3. Berapa? Sudah ketemu mol minyak, sekarang kita bisa mencari MR-nya minyak. Massa atom molekul dari minyak dengan cara massa minyak dibagi dengan mol minyak. Ya, massa minyak kan tadi sudah tahu ya di awal, minyak tadi ditimbang berapa, kemudian dibagi dengan mol minyak yang sudah kalian hitung tadi. Sehingga didapatkan MR minyak. Oke, sudah ya, MR minyak itu secara keseluruhan. Nah, yang perlu kalian ingat, yang di sini kita mencari asam lemaknya yang terkandung ini apa sih di minyak, gitu kan? Nah, asam lemak tadi kan caranya minyak itu terkandung kandungan di dalamnya adalah 1 gliserol plus 3 asam lemak. Ya kan? Tadi di video sebelumnya. Sehingga MR minyak tinggal aja dimasukkan, kemudian MR gliserol dimasukkan, nanti akhirnya kalian akan menemukan asam lemak. MR asam lemak berapa? R itu ya, yang R. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian nanti akan menemukan kandungan asam lemak jenis apa sih yang terkandung pada minyak ini. Gitu. Ini ya, hasil akhirnya nanti kalian akan dapatnya yang pertama. 1, angka penyabunannya berapa nilainya. Nah, di sini di SNI itu sudah diatur, di standar setiap minyak itu sudah diatur angka penyabunannya itu tidak boleh lebih dari berapa. Nah, itu silakan dicari ya. Nah, di sini angka penyabunannya setelah kalian hitung sudah sesuai SNI atau belum. Nah, kalau belum, tidak sesuai SNI berarti minyaknya kan buruk nih. Gitu. Kemudian yang kedua, bisa menentukan MR minyak yang dipakai ya. Bukan MR minyak di sini ya, MR asam lemak. Nah, setelah ketemu MR asam lemak, massa molekul asam lemak yang terkandung di minyak itu berapa? Kalian cari di situ asam lemaknya itu jenisnya apa. Jadi asam lemak itu kan punya ciri khas MR sendiri-sendiri ya. MR sekian itu miliknya asam lemak siapa gitu. Nah, di situ nanti setelah kalian hitung MR asam lemaknya, kalian cari di situ milik asam lemak siapa. Ini datanya. Silakan dihitung dan diskusikan dengan kelompok. Langsung saja ke bilangan asam yang kedua di sini ya. Di sini bilangan asam tadi kalian akhirnya nanti akan menemukan jumlah asam lemaknya berapa. Kalau di angka penyabunan tadi kalian menemukan jenis asam lemaknya apa namanya, ya kan? Kalau di bilangan asam kalian akan menemukan jumlah asam lemaknya. Gitu. Semakin banyak jumlah, ingat semakin banyak jumlah asam lemak yang terkandung berarti kurang bagus mutu atau kualitas dari minyak tersebut. Nah, di sini kita akan membandingkan ada 3 sampel, ada minyak baru, minyak bekas yang sudah dipakai menggoreng, ya kan? Nah, di sini caranya minyak goreng dicampurkan dengan alkohol, kemudian ditambah indikator PP dan dititrasi dengan KOH. Di sini KOH ya. KOH 0,005 normal. Nah, reaksi yang dipakai di sini adalah minyak direaksikan dengan KOH ya. Kemudian akan terbentuk dititrasi dengan KOH. Seperti itu.
Nah, nanti kalian akan mendapatkan volume KOH-nya berapa sih hasil titrasi itu, ya kan? Nah, volume KOH tadi dimasukkan ke rumus angka asam atau bilangan asam di bawah ini. Ya. Rumusnya volume KOH dikali konsentrasi KOH dikali 56,1 atau di situ 56,1 itu mR dari KOH sendiri, ya. Kemudian dibagi dengan berat sampel atau minyak yang kalian pakai tadi. Jadi nanti kalian akan mendapatkan dua angka asam, ya. Angka asamnya minyak baru sama angka asamnya minyak bekas. Caranya seperti ini. Kemudian persen FFA-nya silakan dimasukkan. Nah, MR asam lemaknya itu yang dipakai yang dari bilangan angka penyabunan ya. Nanti akan kalian dapatkan, tinggal dimasukkan volume KOH-nya berapa, kemudian normalitas KOH-nya berapa, dikali MR asam lemak yang di angka penyabunan, dibagi sampel dikali 1000, dikali 100%. Ya, oke. Kemudian untuk mengubah persen FFA menjadi bilangan asam, kalikan persen FFA tadi dengan faktor di bawah ini. Nah, MRKOH dibagi MR asam lemak dikali konsentrasi dari KOH. Gitu ya. Oke, sehingga nanti didapatkan jumlah bilangan asamnya. Nah, di SNI itu sudah diatur ya. Di SNI sudah diatur, SNI minyak goreng, bilangan asamnya itu tidak boleh lebih dari 0,6 mg per 1 gram minyak. Ya, per gram minyak. Ya, jadi kalau lebih dari 0,6 tentu tidak sesuai dengan SNI. Gitu ya. Semakin sering minyak itu digunakan, dipakai, ya, itu akan menambah asam lemak bebas di dalam suatu minyak, ya. Seperti itu. Ingat, semakin sering minyak dipakai, maka asam lemak dalam minyak akan semakin banyak sehingga kualitasnya semakin menurun. Yang membuat dia semakin menurun kualitasnya ya gara-gara itu asam lemak bebasnya itu semakin banyak. Oke, setelah nanti dihitung, kalian akan mendapatkan dua nilai bilangan asam, yaitu pada minyak baru dan minyak bekas. Silakan dibandingkan. Tentunya sesuai teori dan hipotesis kita, bilangan asam dari minyak baru tentu lebih kecil atau lebih rendah dari minyak bekas ya. Minyak bekas kita perkirakan bilangan asamnya lebih besar. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan persen FFA atau kadar asam lemak bebasnya. Berapa kadar yang ada, kadar asam lemak bebas pada minyak baru berapa? Kadar asam lemak bebas pada minyak bekas yang sudah dipakai berapa? Silakan dibandingkan, gitu ya. Tentu hipotesisnya juga sama. Minyak bekas itu kadar asam lemak bebasnya akan lebih besar daripada minyak yang baru. Oke, sekian, silakan dihitung perhitungan yang ada di praktikum virtual analisa lemak dan minyak. Terima kasih sudah menyimak sampai slide ini. Silakan dilanjut dengan ini ya, post test. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.